Halo saudara, senang sekali kembali bisa menjumpai Anda di Gelar Perkara. Saudara, seorang lelaki yang mengaku warga negara Brunei dan komplotannya menipu seorang lelaki paruh baya di Kota Bogor, Jawa Barat. Dengan tipu muslihat, 4 pelaku dapat menukar kartu ATM milik korban, lalu menguras uang 285 juta rupiah. Bagaimana bisa korban menyerahkan kartu ATM-nya pada para pelaku? Saudara, saksikan selengkapnya dalam Gelar Perkara bersama saya Vidi Batlolone. Awas tertipu sindikat penukar kartu ATM. Saudara, korban tertarik dengan janji pelaku yang akan memberi imbalan uang jutaan rupiah jika bersedia bekerja sama dengan para pelaku. Lantas seperti apa kerjasama yang ditawarkan para pelaku pada korban hingga membuat korban rela menyerahkan kartu ATM dan KTP-nya pada pelaku? Memang ada salah satu orang yang salah satunya yang alias D ini, si D ini yang merupakan residivis perbuatan yang sama, yang mana perbuatannya mengaku sebagai orang Brunei. Dengan alasan yang kuat kemudian bujuk rayu yang menggiurkan, si korban akhirnya mau berangkat ke salah satu ATM. Saudara, komplotan penipu dengan modus tukar ATM kembali terjadi di Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang berpura-pura sebagai warga negara Brunei berhasil menggasak uang senilai 285 juta rupiah milik korban. Lalu bagaimana perjalanan kasusnya? Simak penelusurannya bersama saya Niko Anggriawan dalam Gelar Perkara. Pertengahan April lalu, di Kota Bogor, Jawa Barat, komplotan penipu terekam CCTV dalam bilik ATM tengah menghasut seorang pria agar menunjukkan saldo rekeningnya. Dengan tipu muslihat, 2 pelaku menukar kartu ATM milik korban, lalu menguras uang ratusan juta rupiah. Pada 25 April, polisi menangkap 3 dari 4 pelaku penipuan di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Kini ketiga pelaku, DJ, AP, dan DR ditahan di Polres Kota Bogor. Sementara AS masih buron. Para pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. DJ, DR, AP, dan AS itu bersekongkol atau merencanakan kejahatannya untuk melakukan penipuan dengan cara pura-pura sebagai orang Brunei, di mana yang bersangkutan ini atau tersangka mencari korban di daerah Sasana Olahraga. Dilaporkan oleh korban di hari Rabu tanggal 15 April 2005 sekitar pukul 7. Penasaran bagaimana pelaku bisa mendekati korban lalu memberikan kartu ATM-nya pada para pelaku penipuan? Kami menuju Kota Bogor. Dari informasi yang kami dapat, pelaku mencari mangsa di tempat ramai, yakni di sekitar jalan sistem satu arah yang mengelilingi Kebun Raya Bogor. Saudara, di trotoar sistem satu arah di sekitaran Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, inilah pelaku menjalankan aksinya. Pelaku sengaja mencari mangsa ini di tengah-tengah keramaian di warga yang sedang melakukan aktivitas olahraga. Dan dalam menjalankan aksinya, pelaku ini mengincar korban yang sudah berusia lanjut dan juga mereka yang menggunakan pakaian fancy atau pakaian-pakaian olahraga yang cenderung mahal. Dan setelah pelaku memprospek korban, pelaku ini memaksa korban untuk pergi ke ATM untuk melihat saldo dan juga PIN yang dimiliki oleh korban. Ketika saldo dan juga PIN telah dikantongi oleh para pelaku, kemudian aktivitas penukaran ATM disitulah terjadi dan kemudian pelaku membawa lari ATM korban, kemudian dihabiskan saldo milik korban.
Kami mendatangi lokasi di mana para pelaku menukar ATM milik korban. Namun di sini tak ada seorang pun yang mengetahui atau mencurigai para pelaku dan korban masuk ke ruang ATM. Kasus penipuan terungkap saat korban berinisial WS melaporkan penipuan yang dialaminya ke kantor Polresta Bogor. Polisi menyebut korban telah ditipu oleh 4 pelaku. Di antaranya mengaku sebagai warga negara asing yang sedang menjual handphone sebanyak 30 unit. Kita mendapatkan informasi atau laporan dari masyarakat adanya kehilangan sejumlah uang di dalam ATM. Tapi kejadiannya memang dia sebelumnya ditawari oleh salah seorang yang mengaku orang Brunei untuk terkait kerjasama bisnis. Setelah kami dalami, kita lakukan penyelidikan, memang betul bahwa ditemukan dari CCTV ada sekelompok orang yang memang salah satunya mengaku sebagai orang Brunei dengan diperkuat ada ID card Brunei. Penipuan terjadi saat korban yang berusia paruh baya ini tengah berkunjung ke kota Bogor dan berolahraga di trotoar sekitar Kebun Raya Bogor. Pelaku berinisial DJ berpura-pura sebagai warga negara Brunei menghampiri korban. DJ menanyakan tempat penjualan ponsel, tetapi korban tidak mengetahuinya. Berikutnya datang pelaku AS yang siap menunjukkan lokasi toko penjualan ponsel. DJ mengaku datang ke Bogor untuk berbisnis berjualan ponsel dengan harga murah. Melihat korban tertarik, pelaku AP bersama DR yang berperan sebagai staf AS datang menyampaikan mobil telah siap. Mereka mengajak DJ dan korban naik mobil menuju toko ponsel tersebut. Karena orang Brunei ini memiliki sejumlah unit handphone itu sekitar 30 unit. Yang mana handphone ini akan dijual atau diperjualbelikan dengan harga yang di bawah standar atau di bawah harga. Kemudian dari dasar itu korban merasa tertarik. Di tengah jalan skenario jahat dijalankan. Pelaku AS berpura-pura berminat memborong handphone milik DJ. AS menyebut punya modal 500 juta rupiah sambil menunjukkan saldo di mobile bankingnya. Tetapi AS tak bisa membayar tunai. DJ juga mengaku tidak punya kartu ATM. DJ pun meminjam rekening korban untuk menerima transferan uang AS dengan menjanjikan imbalan sejumlah uang. Kedua pelaku meminta korban meriksa saldo terlebih dahulu dengan alasan agar uang mereka tidak tercampur. Sesampainya di ATM, korban masuk bersama kedua pelaku. Saat mengecek saldo, pelaku menghafal nomor PIN kartu ATM korban, lalu meminta kartu ATM korban dan KTP untuk difoto. Disinilah pelaku menukar kartu ATM korban dengan kartu ATM yang telah disiapkan. Para pelaku menguras rekening korban saat berpisah dengan korban. Dengan alasan yang kuat kemudian bujuk rayu yang menggiurkan, si korban akhirnya mau berangkat ke salah satu ATM dengan alasan bahwa coba dicek dulu si isi ATM korban ini apakah ada uangnya atau tidak, agar sejumlah uang yang dimiliki oleh korban dengan yang ditransfer oleh orang Brunei ini tidak tercampur. Pada saat si staf itu ikut ke ATM, itu sudah dipersiapkan ATM yang serupa, sehingganya korban pasti tidak akan sadar bahwa itu ATM milik dia atau sudah ditukar, karena ATM yang sudah dipersiapkan sama, bentuknya sama, warnanya sama, dan jenisnya sama. Jadi sehingganya korban tidak akan bisa mengecek tidak ada waktu untuk mengecek lagi. Diketahui tersangka DJ merupakan residivis kasus yang sama. Ini adalah dokumentasi saat DJ usai ditangkap polisi pada September 2021 lalu. Dalam setiap kejahatannya, DJ selalu berperan menjadi warga negara Brunei. Komplotan penjahat pimpinan DJ menjalankan aksinya dengan menukar ATM korban. Memang ada salah satu orang yang
salah satunya yang alias D ini, si D ini yang merupakan residivis perbuatan yang sama, yang mana perbuatannya mengaku sebagai orang Brunei. Untuk barang bukti yang kita sudah amankan itu beberapa ratus jenis ATM, kemudian handphone dan ID card Brunei. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 372 dan 378 tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. Dari aksi pelaku yang berhasil memperdaya dan menggasak uang ratusan juta milik korban, timbul pertanyaan, bagaimana bisa pelaku berani menjalankan aksinya di tengah keramaian? Lalu bagaimana caranya agar kita terhindar dari aksi serupa yang dilakukan oleh para penjahat atau penipu di masa yang akan datang? Simak ulasannya dalam Gelar Perkara. Penipuan dengan cara menukar kartu ATM di Kota Bogor telah terjadi beberapa kali. Para korban menaruh simpati pada pelaku yang mengaku warga negara Brunei. Lantas apa yang dapat kita lakukan agar tidak tertipu sindikat penukar kartu ATM? Simak liputannya berikut ini. Ada orang yang ketika ditawarin sesuatu, dia lebih memilih untuk tidak memperhatikan. Tapi ada orang-orang yang mau memperhatikan atau justru gampang tertarik dengan apa yang disampaikan oleh orang. Ketiga itu adalah karena korban kurangnya pengetahuan terkait dengan modus-modus penipuan. Kemudian sebenarnya yang paling utama, korban adalah orang yang mudah disugesti, sehingga mudah untuk diperdaya atau diarahkan. Kita belum kenal gitu, ya udah jangan dihiraukan lah. Sekarang kan banyak penipuan segala macem gitu, nggak penting juga sih kalau buat aku. Menurut saya awalnya ya kalau ada modus seperti itu kita mikir dulu bagaimana orangnya atau mau deket mau enggak, kita juga nggak boleh gampang percaya. Pergi kalau aku ditanya-tanya gitu langsung pergi aja sih, karena sekarang modus banyak, apalagi kayak pinjol gitu juga kan banyak banget. Penipuan dengan modus pelaku menyamar sebagai warga negara asing lalu menukar kartu ATM milik korban hingga menguras saldo rekening korban telah terjadi beberapa kali di Kota Bogor. Setidaknya, polisi telah 3 kali menangkap komplotan pelaku, yakni pada September 2021 lalu, kemudian Juni 2024, dan terakhir April 2025. Meski kasus penipuan ini terjadi berulang, tetapi masyarakat masih saja gampang menjadi korban. Kriminolog Hanifah Hasna menilai saat ini siapapun dapat menjadi korban penipuan. Masyarakat yang kurang waspada lantaran merasa memiliki kepercayaan diri terlalu tinggi, rentan menjadi sasaran para pelaku kejahatan. Dan selalu merasa bahwa saya ini adalah orang pinter, saya ini adalah orang mapan, saya nggak mungkin kena tipu gitu ya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang membuat masyarakat sekarang itu masih bisa menjadi korban. Selain itu, sikap mudah menaruh simpati kepada seseorang yang baru dikenal, yang membutuhkan bantuan, akan membuat seseorang mudah didekati pelaku penipuan. Sebelum beraksi, para penipu mempelajari calon korbannya. Lalu, ada kepercayaan terhadap orang-orang tertentu di mana mereka menggunakan atribut-atribut yang meyakinkan atau sikap-sikap yang meyakinkan, orang baik, orang dari luar gitu ya, yang membutuhkan bantuan atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sesuatu yang membuat orang tuh menjadi simpati atau empati. Ada orang yang ketika ditawarin sesuatu, dia lebih memilih untuk tidak memperhatikan gitu. Tapi ada orang-orang yang mau memperhatikan atau justru gampang tertarik dengan apa yang disampaikan oleh orang. Nah, orang-orang seperti ini yang sudah masuk dalam perangkap profiling dari si pelaku tadi itu. Jadi memang pelaku melakukan profiling terlebih dahulu. Iya, betul. Bukan targetnya.
Senada dengan kriminolog, psikolog Universitas Negeri Jakarta Ernita Zakiah menilai sikap korban yang mudah percaya kepada orang lain akan mudah diperdaya penipu. Kedua, karena korban itu mudah percaya pada orang lain. Ini kan sangat mudah untuk diperdaya. Ketiga, itu adalah karena korban kurangnya pengetahuan terkait dengan modus-modus penipuan. Kemudian, sebenarnya yang paling utama, korban adalah orang yang mudah disugesti, sehingga mudah untuk diperdaya atau diarahkan seperti itu. Dalam menjalankan aksinya, pelaku penipuan memiliki keterampilan memanipulasi pikiran agar korban mau mengikuti keinginan para penipu. Teknik manipulasi menuntut pelaku dapat mengenali kondisi emosional calon korban. Yang pelaku itu menggunakan yang namanya teknik manipulasi, yang mana si korban dikondisikan pada situasi yang menekan. Si pelaku bisa mengenali target korbannya, gitu ya. Yang pertama itu pelaku biasanya mengenali ciri-ciri kondisi emosional, yang mana biasanya orang-orang yang berada di kedukaan, kesepian, atau orang yang kurang percaya diri. Sindikat penipuan penukar ATM mengincar mangsa di tempat ramai agar leluasa menguasai korban dan mudah kabur atau melarikan diri di tengah kerumunan orang jika ketahuan. Dan modusnya mereka adalah di keramaian. Saya melihat itu karena biasanya pelaku kenapa memilih di keramaian ini sebenarnya bukan karena faktor usia sebenarnya. Lebih kepada peluang mereka akan lebih besar. Kenapa? Karena biasanya kalau di situasi yang ramai itu akan mudah terdistrak perhatian orang atau konsentrasinya mudah terpecah. Bahwa ketika dia melakukan penipuan, jika misalnya ketahuan, maka dia akan sangat mudah berbaur dengan kerumunan sehingga sulit untuk diidentifikasi. Kejahatan bisa terjadi di mana saja. Agar terhindar dari penipuan di tempat ramai, ada beberapa tips yang bisa Anda praktikkan. Pertama, selalu waspada, jaga jarak, dan jangan mudah percaya. Jika ada orang yang baru dikenal menghampiri, jangan mudah tergiur iming-iming uang. Jangan takut mengatakan tidak saat ditawari sesuatu. Jangan masuk bilik ATM dengan orang yang tidak dikenal. Jangan serahkan kartu ATM dan KTP pada orang lain. Takut mengatakan tidak. Banyak kok orang-orang yang kesulitan untuk mengatakan tidak ketika dia bertemu dengan orang baru meminta bantuan yang mungkin itu adalah pelaku, sehingga dia akan menjadi korban. Ajari modus-modus itu, sehingga ketika kita dihadapkan pada situasi yang sama atau mirip, kita akan lebih hati-hati menghadapi situasi itu. Yang tidak rentan menjadi korban adalah orang yang selalu sadar di mana dia berada dan apa yang terjadi. Karena sebetulnya kan gampang, oh aku nggak kenal sama orang ini, aku didekati, dia menawarkan sesuatu, aku nggak bisa membantu, aku curiga, aku nggak membantu, ya sudah gitu. Nah kesadaran seperti ini kan nggak yang tidak dimiliki oleh setiap individu ketika berada di keramaian. Tidak gampang percaya dan tidak gampang menolong orang, bukan berarti kita bukan orang yang baik, tapi karena ini potensinya ada kejahatan, berarti kalau ada orang minta tolong, disampaikan aja, ditunjukkan saja di mana ada petugas yang bisa menolong mereka. Berkaca dari kasus penipuan dengan modus tukar ATM membuat kita sebagai masyarakat harus waspada bahwa kejahatan memang mengintai di sekitar kita. Jangan mudah percaya dengan orang yang baru dikenal, apalagi menawarkan bisnis dengan keuntungan yang fantastis. Niko Anggriawan, Septa Yoga Janaloka, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat.